Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina dari Prodi PAI Almuslimun semester 3. Di sini saya akan mewawancarai beliau kebetulan adalah guru ngaji saya waktu saya masih kecil di Taman Pendidikan Al-Quran, yaitu wakaf. Ya, pertama-tama Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kondisi baik. Kita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pertama, para teman-teman ingin mengetahui nama lengkap Bu Dina, maka disebutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdinawati SPDI. Saya lahir di Blitar tahun 1984. Saya rumahnya di Pakungan. Kebetulan juga tetangga dengan tempat. Dia juga tadi sudah disampaikan di depan, dia murid saya ngaji waktu dia masih anak-anak, dia ngaji TPK di Baitul Wakaf. Ya. Sedikit tentang saya putranya sudah satu, alhamdulillah satu sudah kelas 11 anggota, seorang perempuan. Alhamdulillah dia juga belajar Al-Quran juga. Dulu juga murid saya ngaji juga. ya, tentang riwayat pendidikan. Pendidikannya dulu SD-nya di SD Prosoterong, terus SMP-nya di SMP N2 Blitar, SMA-nya di SMA N2 Blitar, kuliahnya di PGTK, terus melanjutkan kuliah di Tribakti, Kediri, alhamdulillah sudah tahun 2012. Apa yang membuat Ibu berkeinginan menjadi seorang guru? Dulu sih cita-citanya pas kecil itu anak-anak itu ya belajar guru-guruan gitu, guru-guruan. Terus akhirnya itu setiap dari anak-anak dulu itu mainannya ya guru-guruan, yang bolang-bolang gitu. Nggak ada dulu mainan HP-HPan itu nggak ada. Dulu mainannya ya di tegalan, di sungai, di sawah itu. Jadi pas habis dari sawah itu ya mainan guru-guruan itu. Akhirnya jadi keinginan dan jadi kok pengen ya jadi guru kayak itu, kayak bu guru di sekolah itu. Akhirnya waktu SMA itu belum kepikiran juga sama sekali untuk menjadi guru, juga belum kepikiran. Akhirnya sudah kuliah di PGTK itu baru sadar bahwa saya itu basicnya di pendidikan, di mengajar anak-anak. Yang pertamanya ya mengajar di TPA dulu. Lama kelamaan ya jadi kesenangan, jadi kebanggaan tersendiri ketika bertemu dengan anak-anak yang berbeda-beda macam karakter itu, di hati itu senang. Jadi bukan menjadi masalah ketika kita mendapati suatu anak yang bermasalah, itu bukan menjadi beban bagi kita, bukan, tapi itu menjadi tantangan dan menjadi penyemangat kita untuk bagaimana cara kita menjadikan anak ini solusinya bagaimana. Jika umpamanya ada anak yang setiap kali diajari itu lari-larian gitu, banyak itu yang seperti itu, terutama di TPA itu juga banyak sekali ya.
karena di TPA itu umurnya usianya nggak sama dengan di kelas itu, di kelas SD MI itu akan nggak sama. Jadi ada yang satu lari-larian, ada yang satu diam, ada yang satunya diajari bu guru nyawri, itu juga banyak. Tapi itu bukan menjadi halangan dan itu tidak menjadi beban bagi saya. Jadi saya untuk saat ini kalau ditanya bagaimana perasaan saya mengajar anak etna itu sungguh senang banget, dan itu menjadi hiburan bagi saya, bukan menjadi beban. Ya. Jadi ada kesenangan tersendiri gitu ya. Ya senang. Akhirnya setelah kesininya itu jadi senang dengan anak-anak ya, meskipun kadang memang ada anak yang dibilangin itu istilahnya brengkel itu. Jadi gurunya itu bukan marah sebenarnya, tidak ada guru yang nyeneni anak itu, nggak ada sebenarnya. Cuma dengan nada yang rendah itu mereka tidak mendengarkan. Jadi gurunya dengan nada yang tinggi. Dengan nada tinggi itu bukan guru itu marah, bukan. Tapi untuk mendidik anaknya, untuk melatih anaknya, untuk tahu bahwa ini loh ada unggah-ungguhnya, ada sopan santunnya dengan guru, dengan orang tua di rumah, dengan teman. Jadi guru itu harus bisa menunjukkan pada anak bahwa ada tata kramanya dengan orang tua. Jadi kalau ada guru yang marah itu enggak ada. Jadi saya itu tidak ada guru yang marah, dan saya nggak pernah marah dengan murid saya meskipun apapun tingkah lakuan anak didik saya. Apa ada kali ini menjadi seorang guru? Saya rasa semuanya iya, ada lika-likunya, ada senangnya, ada susahnya. Senangnya ketika anak itu yaitu diajari itu tahu dan paham, itu kita senang, kita bangga. Nah, nggak senangnya itu ketika anak-anak itu ketika diajari, dikasih tahu, itu besoknya mengulang lagi kesalahan sama mengulang lagi, itu kita ya agak sedih. Terus sekarang itu hubungan kita bukan dengan anak saja, dengan orang tua. Kadang orang tua itu ketika anaknya dikasih tahu, mereka tidak terima bahwa anak mereka itu di sini loh, anaknya itu di sekolah ataupun di TPA itu anaknya seperti ini, umpamanya anaknya lari-larian atau nggak mendengarkan atau jahil kepada temannya. Nah, ketika kita tegur, ada salah satu wali murid itu yang tidak terima. Nah, seperti itu. Harusnya kita itu juga harus kalau kita menitipkan anak kita di TPA ataupun di sekolah, harusnya kita juga harus pasrah itu. Intinya kita ya harus manut apa aturannya guru, selama guru itu tidak melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang ada, atau dengan kekerasan gitu. Dia kan mengajar di sekolah formal sama mengajar di TPA. Apa sih itu yang kayak membedakan itu loh, mengajar di sini apa di sekolah yang formal itu lebih sulit yang dulu? Saya rasa semuanya ada plus minusnya, ada istilahnya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau di formal itu anaknya kan umurnya sama, satu kelas itu anak rata-rata umurnya sama, jadi kebutuhan psikologinya juga hampir sama, terus emosionalnya juga sama, hampir sama. Tapi kalau di TPA itu kan khususnya di TPA yang di sini yang saya ajarin ini kan jadi anak yang kecil sama anak yang besar itu rentan waktu umurnya itu dia nggak dijadikan satu sih, tapi dalam satu ruangan itu jadi kadang anak-anak yang besar itu ganggu anak yang kecil, begitu sebaliknya anak-anak yang kecil mengganggu yang besar. Untuk di TPA itu kan ruangannya masih los gitu, jadi nggak bisa disendirikan kayak di sekolah formal. Tapi semuanya untuk anak-anak sekarang itu semuanya alhamdulillah sudah punya kesadaran untuk menimba ilmu, terutama ilmu agama. Oke, jadi teman-teman ini sedikit wawancara dari saya dan dengan narasumber kita. Apa ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman?
pesannya ketika kita sudah menjadi seorang guru, apapun yang kita lakukan harus lillahi ta'ala, ilahi anta maksudi waridaka maksudi, itu harus kita tanamkan di hati kita apapun kondisi kita. Umpamanya kita di rumah lagi ada masalah, jangan sekali-kali kita bawa ke tempat kita mengajar ke anak-anak kita, atau kita lampiaskan ke anak-anak, jangan pernah. Insya Allah selama saya mengajar di sekolah formal maupun di TPA, insya Allah tidak pernah saya bawa masalah saya pribadi ke sekolah formal ataupun ke TPA. Untuk yang kedua, sayangi anak-anak kita, sayangi anak-anak didik kita, apapun kondisinya, apapun latar belakangnya harus kita sayangi. Jangan pernah sekali-kali memarahi anak, maksudnya dalam arti memarahi itu yang berlebihan sampai kekerasan, itu jangan sampai, karena itu akan membekas nanti di anak-anak didik kita, itu akan membekas dan nanti generasi bangsa kita nanti akan buyar nanti kalau gurunya seperti itu. Ya, kita mengajar anak-anak itu dengan lemah lembut. Insya Allah dengan lemah lembut anak-anak akan tahu, akan paham, anak-anak akan berbuat lemah lembut lagi juga kepada orang lain. Dan untuk Intan, jangan pernah melupakan guru-guru yang sudah mengajar kita, meskipun itu sudah tidak menimba ilmu di situ. Jangan sampai, ataupun kalau kita pas kita berdoa, guru-guru kita yang sudah meninggal dulu juga kita hadiah Fatihah, ataupun guru-guru kita yang masih ada juga kita hadiah Fatihah, ataupun ketika kita ketemu guru kita di jalan, jangan sampai sekali-kali kita memalingkan muka. Karena apa? Ilmu meskipun sedikit sekali itu juga bermanfaat bagi kita secara tidak langsung dan tidak kita sadari, itu sangat berarti bagi kita, dan itu akan membawa kita ke istilahnya ke masa yang lebih baik lagi. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan dari ilmu kita, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan semoga kalian semua jadi anak yang soleh dunia dan akhirat, dan yang paling penting adalah benih kepada siapapun, benih kepada orang tua, benih kepada guru-guru kita yang sudah mengajari kita, meskipun kita sudah tidak diajari, itu tidak ada namanya mantan guru itu tidak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.